Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tanpa terkecuali, itu pasti punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, betul tidak? Setiap kita. Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengerti yang Dia kehendaki, bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? Atau kita sering nyanyi menyenangkan Tuhan. Nah, saya kan mulai dengan konsep pemikiran ini. Terlalu lama kita ini diajar yang kurang imbang, yang kurang lengkap. Kenapa saya berani berkata begitu? Selama ini kita dengar khotbah, dengar kesaksian, dengar semua firman Tuhan, itu cuma searah. Tuhan baik, saudara. Jangan takut, Dia pasti menolong. Percayalah, mujizat masih ada. Oh, apapun yang kita alami, Dia itu mengerti. Jadi semuanya itu hanya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan begini, Tuhan begitu, untuk kita dan untuk kita. Dan ini yang tidak imbang. Sebetulnya bukan cuma kita yang perlu Dia, tapi Dia pun itu perlu kita. Nah, hari ini kita akan menemukan kebenaran itu. Bahwa bukan cuma dari pihak kita, mujizat, berkat, pertolongan saja yang kita perlu dari Dia. Tapi Dia pun perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dan ini yang jarang sekali, bahkan sedikit sekali gereja itu mengajarkan bahwa kalau Tuhan itu perlu kita. Saya percaya beberapa di antara kita mungkin baru pertama kali dengar kalimat ini. Tuhan perlu aku. Ngapain? Dia kan Maha Kuasa. Nah, itu dia lebih salah lagi. Memang Dia Maha Kuasa. Ternyata Dia masih perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Saudara, kalau kita cuma dititik beratkan, kita perlu Tuhan, mujizat ada, maka dalam hidup kita sehari-hari, kita jadi orang yang munafik, jadi orang yang pura-pura. Kalau kita ke gereja kelihatan rohani, tapi di rumah, dalam hidup sehari-hari, kita banyak mengalami masalah yang kita nggak pernah ungkapkan itu. Nanti kalau kita kebaktian lagi, kita kumpul-kumpul lagi, kita jadi orang munafik lagi, kita sok rohani, kita semangat memuji Tuhan. Tapi dalam hidup ini, begitu banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Mari kita lihat beberapa ayat yang pertama ini, bahwa Tuhan itu rindu untuk kita menyenangkan hatinya dan kita menyelesaikan pekerjaannya. Kita lihat Injil Matius 5 ayat 48. Salah seorang boleh membaca ayat ini. Ayo, siapa saja boleh? Matius 5. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ini target yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa menyenangkan hatinya. Ada standar yang Dia beri. Hendaklah kamu, karena itu haruslah kamu sempurna. Ukurannya jelas seperti Bapa di surga, itu sempurna. Nah, untuk mencapai taraf itu perlu proses. Nah, ini yang jadi masalah dalam kehidupan Kristen kita. Setelah kita diajarkan kenal Tuhan Yesus, jadi milik Bapa di surga, jadi milik kesayangannya, ternyata kita ini apa-apa maunya instan. Jaspleng, doa puasa sebentar langsung mujizat terjadi. Kira-kira ya atau tidak sebagian besar di antara kita? Kita minta diberkati, lupa kalau ada proses dalam hidup ini. Nah, inilah firman yang menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang Bapa sediakan buat kita itu tidak instan, tidak langsung jadi, itu perlu proses. Setuju, saudara? Nah, saya tanya kepada saudara, apa kata lain proses? Siapa bisa nyebut? Pembentukan. Kan, itu terlalu frontal nanti. Perubahan, sebuah siklus, sebuah kejadian yang tidak langsung, tapi ada tahapan dan tahapannya. Nah, ini kekristenan. Jadi Tuhan kita bukan gak bisa buat mujizat, bisa. Tapi proses ini jangan kita lupakan, sehingga kita tidak kecewa menjadi anak-anaknya. Apa saja dalam hidup kita itu perlu proses, tidak instan. Maka itu yang hari-hari ini sedang membutuhkan mujizat. Jangan kita minta Tuhan buat sulapan di antara kita. Bim, salah bim, langsung jadi. Jangan.
harus lewat proses. Karena dengan proses itu kita dibentuk, kita disempurnakan. Nah itu baru dari kata di pembentukan itu. Tapi lewat proses yang tersediakan buat kita semuanya. Pertanyaan berikut, menurut saudara proses itu enak atau tidak? Ayo jawab, enak atau tidak? Sangat tidak enak. Ya, tapi itu harus kita alami. Untuk kita bisa menjadi sempurna harus lewat proses. Macam-macam yang Tuhan bentuk atas kehidupan kita. Contoh kecil, ingat standarnya seperti Bapa di surga itu sempurna. Satu, sabar. Siapa yang pernah berdoa gini, Tuhan beri aku kesabaran Tuhan. Aku ingin sabar Tuhan. Oh sampai doa puasa segalanya. Jangan harap begitu keluar kamar doa langsung sabar gitu. Jangan harap. Betul tidak? Harus ada apa untuk mencapai sabar? Proses. Bagaimana prosesnya jadi sabar? Ayo coba jawab. Bagaimana proses jadi sabar? Iya diuji bagaimana? Yang jelas, ayo diuji, betul diuji. Tapi bagaimana ujiannya? Lewat anak-anak, nggak harus anak-anak. Lewat istri, kok istri kasihan dong. Oh enak, istri. Salah. Pokoknya lewat orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kalau tadi suami ngomong lewat istri, kalau istri ngomong suaminya yang membentuk itu. Ya jadi kalau kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Nggak langsung datang sabar 2 kilo dari surga plak gitu, terus kita jadi sabar. Enggak, harus ada proses. Begitu selesai doa minta sabar, langsung detik berikut orang-orang di sekitar kita yang tadinya baik-baik bisa jadi kurang ajar daripada kita. Ayo amin atau aman? Aman, jangan dong. Kalau aman berarti nggak ada apa-apa itu namanya. Nah itu contohnya. Tuhan aku berdoa supaya aku hidup kudus Tuhan. Aku capek dengan gangguan percabulan ini. Aduh ini bagaimana? Jangan harap begitu saya doa langsung kudus. Terus kita jalan 5 cm di atas tanah begitu. Enggak. Begitu kita doa minta dikuduskan, minta hidup kudus, saudara percayalah godaan yang aneh-aneh akan muncul dalam hidup kita. Nah itulah proses. Dan ini yang banyak tidak disukai oleh anak-anak Tuhan. Oke, siapa yang hafal Roma 8:28? Ayo, siapa yang hafal Roma 8:28? Cepetan. Nah, yang nggak hafal cepat lihat Alkitab saudara, jangan lihat saya. Ditanya nggak hafal, nggak lihat Alkitabnya. Ya, Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam berapa hal? Dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, kita tidak boleh stop di ayat 28. Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tanpa terkecuali, itu pasti punya